Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami. Di sini Mimin selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat dan dikaruniakan rizki yang berlimpah dan badan yang sehat dan bugar. Di sini Mimin ingin menjelaskan tentang Tan Malaka, yang mana beliau lahir pada tahun 1897. Sebenarnya nama asli beliau yaitu Sultan Ibrahim. Beliau lahir di Bukit Tinggi. Beliau adalah seorang tokoh besar revolusi pahlawan Indonesia pada tahun 1963. Beliau dikenal sebagai tokoh yang kontroversial bagi orang Indonesia pada saat itu. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Namanya sangat melegenda, bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Lantas, bagaimana sepak terjang dan kisah hidupnya? Saking legendarisnya, kisah hidup pria bernama lengkap Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka ini pernah diteliti oleh sejarawan Belanda bernama Harry Albert Poeze selama puluhan tahun. Poeze tidak hanya meneliti Tan Malaka lewat arsip-arsip kolonial di sekitar Leiden dan Amsterdam. Ia juga mendatangi negara-negara yang pernah menjadi tempat singgah Tan Malaka selain Indonesia seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, juga Filipina. Ia bahkan ke Rusia untuk melacak arsip Komintern soal Tan Malaka di Moskwa. Tan Malaka adalah lulusan Quick School, sekolah guru, Bukit Tinggi. Berkat kecerdasannya, ia bersekolah di Belanda. Tapi, untuk bersekolah di sana, ia sempat meminjam dana dari orang-orang sekampungnya dan mendapat bantuan dari mantan gurunya. Pada awalnya, pria kelahiran tanggal 2 Juni tahun 1897 ini ingin mendapatkan akte untuk jadi kepala sekolah, tetapi karena sakit, ia hanya mendapatkan akte guru biasa. Ketika selesai mengenyam pendidikan, ia pun pulang ke Indonesia dan mengajar anak-anak kuli perkebunan teh di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Dia kemudian merantau ke Jawa dan pergi ke Semarang. Di sana, dia ikut Sarekat Islam Cabang Semarang dan sempat membangun sekolah di Semarang. Sebelum diusir dari Hindia Belanda, Tan Malaka juga sempat memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Semasa hidupnya, Tan Malaka hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, termasuk Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet. Di negara itu, Tan menjadi anggota Komintern, anggota Komunis Internasional. Ia sempat berselisih dengan penguasa Uni Soviet, Joseph Stalin dan dituduh sebagai Trotskis. Sebelum Perang Dunia II, Tan Malaka hidup dalam penyamaran sekitar Asia Tenggara. Dalam masa-masa itu, ia pun menggunakan banyak nama samaran seperti Ilyas Hussein ketika di Indonesia, Alisio Rivera ketika di Filipina, Hasan Ghazali di Singapura, Osorio di Shanghai, dan Ong Sung Lee di Hong Kong. Di akhir masa pendudukan Jepang, dia menyamar sebagai mandor di Banten dan menghabiskan waktu untuk menulis karya besarnya, Madilog. Di masa revolusi, Tan Malaka dianggap otak dari peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946. Dia menentang hasil perundingan Republik Indonesia dengan Belanda. Saat itu, Tan Malaka menuntut merdeka 100%. Tan Malaka terlibat dalam Persatuan Perjuangan bersama Jenderal Sudirman. Tan Malaka juga pernah mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba. Partai ini pernah ikut pemilu 1955. Namun dibekukan pada tahun 1965. Tan Malaka terbunuh sekitar Februari tahun 1949. Tan Malaka tewas ditembak oleh pasukan militer Indonesia tanpa pengadilan di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Eksekutornya berasal dari Brigade Sikatan atas perintah petinggi militer Jawa Timur. Tan Malaka dibunuh karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah yang bersikap moderat dan penuh kompromi terhadap Belanda. Belakangan, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Pengikutnya yang paling terkenal adalah Adam Malik dan Muhammad Yamin. Di situ akhir dari kisah pendek yang Mimin ceritakan tentang Tan Malaka. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon diberi petunjuk. Semoga kalian terhibur dan sejarah ini mengingatkan kita tentang masa lalu betapa pentingnya bangsa kita ini. Terima kasih.